nanti setelah kering ini bisa disimpan di dalam rumah atau di ruangan yang ada atapnya lur. Kalau masih seperti ini, akarnya masih segar seperti ini, biarkan kena panas, kena hujan. Selamat pagi lur, bertemu lagi dengan Agrosatria Alam, Pundung Rejo, Tawangsari, Sukoharjo. Ini lur, ini ada salah satu contoh tanaman porang yang terkena jamur busuk batang lur. Biasanya tanaman porang yang terkena jamur busuk batang itu rata-rata disebabkan karena keasaman tanah yang terlalu tinggi lur. Jadi karena kelembapan tanah terlalu tinggi dan tanaman di saat seperti ini dari tunas ketiga ini lur, ini tunas ketiga dari tanaman porang bibit katak. Ini tunas kedua sudah dorman kataknya ini lur, dan ini rata-rata disebabkan karena keasaman tanah yang terlalu tinggi dan kondisi cuaca yang tidak stabil lur. Di saat sekarang ini cuaca terlalu ekstrim, terlalu panas, dan hujan juga ada 1 kali 2 kali, sehingga tanaman porang mengalami stres awal atau dorman awal, sehingga kalau tanahnya terlalu asam atau terlalu lembab itu mengakibatkan memicu ini lur, serangan jamur lur. Jadi sangat benar-benar jadi kendala dan segera harus diatasi ya lur. Di situasi saat sekarang tanaman porang yang sudah banyak menjelang dorman atau kadang juga belum saatnya dorman, masih tunas muda seperti ini, karena cuaca tidak kurang stabil, terlalu panas sehingga dorman awal seperti ini, tanaman dorman awal dan kondisi batang masih muda, ini sangat rentan terserang jamur lur. Dan kalau segera tidak dikondisikan, tidak dibersihkan, batangnya ini nanti akan sampai diumbi lur, sampai diumbi, dan umbinya juga akan ikut busuk. Nah ini untungnya belum sampai ke umbi, sudah dikondisikan, diangkat. Dan ini caranya setelah diangkat lur, setelah diangkat, di batangnya ini dibersihkan terus diberikan campuran dengan abu dan kapur pertanian lur, seperti ini, abu dan kapur pertanian seperti ini, untuk menghindari busuknya itu sampai ke umbi ya lur. Ini setelah ini umbi ditaruh saja di permukaan tanah, biar kepanasan, kehujanan, sampai nanti akarnya ini benar-benar sudah kering sendiri dan bisa dipantau umbi ini atau kondisi umbi ini busuk lagi atau tidak lur. Diusahakan dikondisikan di luar ruangan dulu sampai akarnya ini benar-benar kering. Nanti kalau sudah kering baru bisa disimpan di dalam ruangan yang ada atapnya ya lur. Kalau masih ada umbi kulitnya akarnya yang masih segar seperti ini diusahakan disimpan di luar ruangan, biar kena panas matahari, biar kena hujan tidak masalah. Apalagi nanti posisi umbinya tengkurap begini lur, jadi biar aman. Seperti ini juga lur, ini sudah dorman karena kondisi tanah yang terlalu juga ini terkena jamur juga lur. Jadi diusahakan sebelum kemana-mana sampai ke umbi, diusahakan diangkat ya lur, biar nanti bisa dikondisikan seperti ini. Ini dari katak ya lur, dari katak. Jadi dari katak ini umbinya yang busuk ini dibersihkan biar nanti tidak sampai ke
masuk ke umbi. Batangnya ini dibersihkan, terus dikasih abu, campuran abu dengan kapur pertanian atau dolomit atau gamping seperti ini lur. Dan setelah itu ini diratakan seperti ini, dan ini ditaruh di luar tanah dengan posisi tengkurap seperti ini lur. Oke, itu dibiarkan di tanah sampai kondisi umbi benar-benar akar kering sendiri. Dan nanti setelah kering ini bisa disimpan di dalam rumah atau di ruangan yang ada atapnya lur. Kalau masih seperti ini, akarnya masih segar seperti ini, biarkan kena panas, kena hujan di luar ruangan, tapi ditempatkan di tanah yang tidak tergenang air, tidak hanyut terbawa air di saat hujan. Begitu lur. Semoga informasi ini menambah semangat kita untuk terus meningkatkan bagaimana budidaya porang dengan baik dan benar, juga dengan persiapan lahan dari awal yang memang benar-benar dikondisikan, dari pengemburan tanah, pembersihan gulma yang maksimal dari awal, pengemburan tanah yang maksimal, terus pemberian pupuk-pupuk di tetap bedingan-bedingan atau di titik tanam dengan pupuk-pupuk yang sudah difermentasi maksimal. Dan setelah itu pengadaan bibit yang pada waktunya, yang benar-benar bibit sudah melalui seleksi alam. Dan masa tanam nanti masa tanam yang benar-benar kita menanam porang benar-benar di masa tanam yang tepat, yang dimanapun di seluruh Sabang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, usahakan menyesuaikan sesuai iklim daerah masing-masing. Usahakan menanam bibit porang dari bibit umbi maupun bibit katak, usahakan sebulan atau 2 bulan sebelum masuk musim hujan. Jadi itu akan lebih baik daripada nanti bibit sudah tunas, katak sudah tunas baru ditanam, dan sudah ada hujan 1 kali 2 kali, itu kurang maksimal. Beda lagi kalau bibit sebulan sebelum masuk musim hujan atau hujan pertama kali turun sudah ditanam di lahan, itu akan memiliki daya tumbuh yang maksimal dan tahan akan penyakit-penyakit yang biasa menyerang tanaman porang. Begitu lur, terima kasih, sukses selalu untuk petani-petani porang di seluruh Nusantara. Amin.